Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Agam dimanapun Anda berada, pagi ini kembali kami hadirkan program Cermin Iman, ceramah mingguan tingkatkan keimanan yang berisikan wirid pengajian KOR Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Agam dengan Ustadz yang akan memberikan ceramah pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Desman SPDI MM. Beliau adalah mubalik dari Kabupaten Pasaman Barat. Dari Masjid Agung Nurul Falah Lubuk Basung, Kabupaten Agam, kami ucapkan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون
Sadaqallahul azim. Terjemahan Surah Al-An'am ayat 125 dan 126. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh keluarga besar Kopri dan hadirin undangan yang dirahmati Allah. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Desman SPDI MA. Beliau adalah Mubaligh Kabupaten Pasaman Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang kita hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Agam, seterusnya yang kita hormati Bapak Sekda Kabupaten Agam, Bapak Unsur Forkopimda, Kepala SKPD, Pengurus Masjid Agung Kabupaten Masjid Agung Nurul Falah Kabupaten Agam, ibu-ibu pengurus BKMT Majelis Taklim, keluarga besar Kopri Kabupaten Agam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita menyerahkan diri kita kepada Allah, pasrah dan tunduk seraya memuji dan bersyukur setinggi-tingginya atas limpahan, atas taufik, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Pada hari Jumat tanggal 21 November ini, kita masih dapat menghirup udara segar dan kembali beraktivitas memulai hari kita ini di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekian hari, hari yang istimewa, hari yang berbahagia yang diberikan oleh Allah melalui perantaran Rasulnya, bahwasanya Yaumul Jum'ah adalah a'yadul usbu'iyah li jami'il muslimin. Hari Jumat ini adalah hari Id, hari raya mingguannya untuk orang Islam. Subhanallah. Kenapa Bapak Ibu, kenapa kita jadikan ini hari raya? Karena Allah sendiri yang menetapkan. Di hari Jumat Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan Adam dan Hawa, Allah ciptakan iblis la'anatullah, Allah keluarkan Adam
ke dunia ini. Allah pertemukan dengan kekasih dan istrinya Hawa hari Jumat, dan Allah kiamatkan dunia ini, hancurkan pada hari Jumat, dan Allah tegakkan hisabnya di hari Jumat, dan Allah mulai Siratul Mustaqim di hari Jumat, dan kita masuk surga di hari Jumat, dan insya Allah kita akan melihat wajah Allah pada hari Jumat di setiap pekannya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara fi lailatul badar. Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Rabb kalian seperti kalian melihat wajah bulan purnama. Subhanallah. Semoga kita yang hadir hari ini, Bapak dan Ibu yang berbahagia, wajah yang berseri-seri seperti hari ini, kita juga nanti insya Allah mendapatkan kenikmatan masuk surga Allah dan dengan wajah yang berseri-seri. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kekasih kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau kita cintai lebih dari segalanya, lebih dari mencintai anak kita, lebih dari mencintai suami kita, lebih dari mencintai istri kita, lebih dari mencintai kedua orang tua kita, bahkan lebih dari mencintai diri kita sendiri. Subhanallah. Ini yang diabadikan oleh Umar bin Khattab setelah dia katakan kepada Rasulullah SAW, la anta ya Rasulullah ahabba ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, engkau aku cintai setelah aku mencintai Allah dan diriku. La ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak wahai Umar, tidak sempurna keimananmu sebelum engkau mencintai aku, engkau mencintai Allah dan mencintai aku lebih dari segalanya. Wal an ya Rasulullah la anta ahabba ilayya min qalbi. Kalau demikian ya Rasulullah, sekarang aku engkau cintai lebih daripada diriku sendiri. Al-an ya Umar. Subhanallah. Bapak Ibu, maka dengan kecintaan inilah Umar bin Khattab, premannya kota Makkah, masuk Islam. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW dua jentel, dua preman kota Makkah, Umarain. Maka Rasulullah doakan kepada Allah, aslim Umarain, ya Allah masukkanlah salah satu dari dua Umar, yang satu Abu Jahal dan satu Umar bin Khattab. Maka Allah berkehendak Umar bin Khattab masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan, dan selamatlah dia dari api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu pemirsa Najah TV, pendengar setia Radio Pasaman FM dimanapun antum berada, azinillahu wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Kabupaten Agam, keluarga besar Korpri dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu Korpri, Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Agam, yang telah memberi kesempatan singkat kepada saya untuk dapat memberikan tausiah sebagai bentuk kepedulian kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Beri peringatanlah karena sebaik-baik karena peringatan itu bermanfaat kepada orang mukmin. Terlepas dari perintah ini, dan salah satu kewajiban kita adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Hari ini saya menasihati ibu-ibu, bapak-bapak, besok mungkin saya butuh nasihat ibu dan bapak, karena kita ini tawasau. Dalam fi'il mudhari'nya fi'il amar nahwiyah itu adalah mufa'alah, saling. Kita butuh nasihat. Maka hendaklah setiap hari kita untuk senantiasa menerima nasihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit profil, tadi kata juga pengurus, saya bernama telah disebutkan protokol tinggi Desman, singkat saja Bapak Ibu. Kalau di Sebang 4 Ustadz, saya tinggal di Sebang 4. Dan di samping tugas juga sebagai kepala sekolah di SMK 1 sampai Negari, juga wilayah Bapak Ibu Kabupaten Agam di Bawan Bapak Ibu sejak tahun 2021, dan juga di Pasaman Barat memimpin sebuah yayasan namanya Yayasan An-Najiyah yang sekarang sudah ada tingkat TK sampai SMA, dan bahkan sekarang sudah didirikan perguruan tinggi D2. Alhamdulillah di Pasaman Barat, dan mohon doa restu Bapak Ibu semoga perguruan tinggi Najiyah segera terwujud. Dan kita juga memimpin dua media, yaitu berada sekarang ini Najiyah TV yang sudah mengudara. Satelit Asiasat dipantau oleh satelit langsung 64 negara hari ini. Bapak Ibu punya parabola di rumah, Ciben dan Kuben bisa melihat
frekuensi Asiasat bisa untuk memantau TV kita ini 24 jam. Dan alhamdulillah kita memimpin radio yang diwakafkan ke kita tahun 2009 Pasaman FM 101,9 FM. Alhamdulillah untuk Agam sangat bersih suaranya. Bapak Ibu yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tema kita di kesempatan pagi ini adalah mengutip sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh, seorang guru besar di Fakultas Akidah di Madinah, Universitas Islam Madinah, yang beliau adalah sebagai da'i di seluruh dunia. Beliau menyampaikan kajian-kajian singkat, memberikan tausiah-tausiah, bahkan dia diundang ke Eropa sekalipun untuk memberikan siaran rohani dan berkunjung ke negeri kita juga sering berkali itu, yang namanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala. Beliau menulis sebuah kitab kecil yang kalau kita lihat sangat kecil dan sangat simpel sekali. Dia membuat sebuah tema, judul kitab kecilnya itu Asyarah Asbabul Linsarahis Sadr. Kalau bahasa kitonya Bapak Ibu, 10 sebab untuk melapangkan dado. Ya, jadi kita perlu ya Bapak Ibu untuk kiat-kiat bagaimana sebenarnya melapangkan dada ini bagaimana. Karena dada kita ini butuh. Walaupun dada kita ini sempit Bapak Ibu, tapi dia bisa memasukkan semua yang ada di bumi ini dan di langit. Dengan dada yang bidang yang sempit ini, dunia yang luas ini bisa menjadi lapang. Subhanallah. Begitu juga Bapak Ibu, dengan ukuran yang sempit ini, dunia yang lapang selapangnya ini sampai langit dan bumi itu bisa sempit sesempit-sempitnya, lebih dari sempitnya dada kita. Maka ini persoalan yang sebetulnya sangat urgen dan penting kita lakukan dalam bagaimana yang sekarang kita berada di tengah kehidupan. Mau tak mau kita menjalani kehidupan ini. Dan sudah sunatullahnya kita akan melewati 4 fase kehidupan yang telah kita lewati, 3 fase sekarang kita berada di atasnya. Dan 1 fase kehidupan lagi kita akan 2 fase lagi kita akan menghadapi alam barzah dan nanti alam akhirat. Maka di dunia ini adalah tempat kita berjuang Bapak Ibu, tempat menentukan kepada kita posisi kita nanti. Kalau hari ini Bapak Ibu maaf, bapak-bapak kita sekarang untuk tengah berjuang mencapai posisi ya, menduduki jabatan tertentu nanti, bagaimana upaya yang mereka lakukan ya. Bahkan siang malam untuk mendapatkan posisi yang penting, apalagi memimpin sebuah daerah, sebuah kabupaten, sebuah provinsi. Tentu upaya ini tidak sedikit-sedikit mereka lakukan. Dan itu tergantung keseriusan mereka dalam menyampaikan visi dan misi. Subhanallah, ini tidak kita masuk ke sini Bapak Ibu ya. Tetapi begitulah, posisi ini akan ditentukan sejauh mana seseorang serius dalam menentukan posisinya. Posisi dunia saja kita adalah mati-matian. Siang malam kita banting tulang untuk mendapatkan posisi. Sebagai posisi terhormat kita mungkin menjadi ketua BKMT. Ya Bu ya. Kalau seandainya pemilihan BKMT bagaimana kira-kira Bu? Kalau bisa dilobilah ya kawan-kawan saya supaya jadi ketua. Kalau ketua Korpri bagaimana supaya juga kita menjadi ketua Korpri, begitulah. Dan ini fitrahnya manusia bahwasanya ingin mendapatkan posisi yang terhormat. Kalau ada manusia yang tidak memiliki posisi yang terhormat, berarti bukan manusia yang normal, manusia abnormal. Kenapa Bapak Ibu? Dia sudah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karamna bani Adam. Allah telah memuliakan Bani Adam, keturunan Adam ini. Tapi Bapak Ibu, ada manusia yang tidak mau dihormati, ada manusia yang tidak dimuliakan. Dia rusak dirinya sendiri. Bagaimana merusaknya dirinya? Sangat simpel. Apalagi hari ini Bapak Ibu ya, tidak pandang bulu anak-anak sekolah, orang-orang masyarakat biasa, masyarakat berkelas, bahkan pejabat pun maaf, ada yang sudah dimuliakan, tidak mau dimuliakan. Sudah dapat posisi terhormat, mau dipindahkan ke posisi yang tidak terhormat. Subhanallah.
Maka untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kedudukan kita nanti di jannahnya, itu bukan persoalan yang sepele Bapak Ibu. Huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihiasi surga itu dengan syahwat, neraka itu dihiasi dengan syahwat, dan dihiasi surga itu dengan sesuatu yang dibenci oleh hati. Ini kita lihat Bapak Ibu, yang sesuai dengan keinginan syahwat kita ini dibumbui. Salah satu yang halal, subhanallah, maaf, Allah telah berikan kepada kita pasangan yang sah, yang halal, yang boleh kita lakukan kapan saja. Tapi kita diberikan oleh Allah yang halal, mau cari yang haram. Daging yang halal sudah ada, mau cari daging yang busuk. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bagaimana sebenarnya untuk memanage hati kita yang sempit ini menjadi lapang? Maka keinginan kita untuk melapangkan dada ini perjuangan yang butuh perjuangan. Bagaimana perjuangan itu? Mampu membedakan yang hak yang batil. Seperti kita katakan tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang enak-enak, ya Ustaz, kenapa yang enak-enak dilarang? Masya Allah Bu, enggak ada enak-enak yang dilarang. Islam bahkan kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah yang baik-baik, jangan berlebih-lebihan. Maka kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Nah, ini banyak Allah seru kita di dalam firman-Nya untuk makan makanan yang baik, lezat dan enak. Tapi nanti di sini ada yang tidak baik. Subhanallah Bu, kita bersyukur nih satu-satunya Allah, saya sampaikan subuh tadi. Kenapa kita ini mulia? Walaupun kita umat belakangan datangnya jauh dari, jangankan Nabi Adam, Nabi Musa saja, dari Isa saja jauh. Tapi kita umat yang terdepan, di garda yang terdepan. Ini keistimewaan umat Islam kita ini. Walaupun kita umat terakhir, tapi nanti kita lah umat yang utama. Duduk seperti kita hari ini Bapak Ibu, beda tempat duduk kita. Ada yang duduk di luar masjid posisinya. Ada yang duduk di emperan masjid, ya. Ada yang duduk di setengah wasatan masjid, ada yang duduk di depan masjid. Inna sa'yakum la syatta, kata Allah. Sesungguhnya posisi kalian itu berbeda-beda. Sudah sunatullahnya Bapak Ibu. Tapi jangan kita bercita-cita, ya Allah, saya masuk surga cukuplah di emperan surga saja. Jangan. Kita minta doa Bu, kalau kita minta doa apa? Rasulullah suruh kita, apa yang diminta oleh Rasul kita kalau minta surga? Surga mana yang kita minta? Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik Bu. Wa idza sa'altal jannas is'alillah al-firdaus. Apabila kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Fa innaha saqfuha arsyur rahman. Karena atap lotengnya itu adalah arasnya Allah. Dia di posisi yang tinggi. Layakkah kita menempati itu untuk duduk sementara kita membaca diri kita? Subhanallah, Rasulullah tidak menutup untuk kita duduk di tempat itu. Kita disuruh berdoa. Walaupun posisi itu mungkin ditempati oleh para rasul, para anbiya, para as-solihin, para mujahidin, al-ulama, tapi tidak tertutup kemungkinan karena keikhlasan hati kita, kelapangan hati kita, Allah dudukkan kita di tempat posisi itu. Saya tidak menyangka bisa duduk tadi dekat Bapak asisten, dekat duduk Bapak kepala dinas. Saya pegawai biasa Bapak Ibu. Tapi kalau Allah ingin angkatkan, Allah muliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam.
Lihat Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal dengan Nabi Musa? Nabi Musa adalah Nabi yang sangat berat tugasnya, ditugaskan oleh Allah. Apa tugas yang terberat, Pak? Kalau sekarang ini Bapak-Bapak disuruh menghadap Bapak Prabowo hari ini, Bapak-Bapak kemana kira-kira? Kira-kira agak susah juga Pak, langsung menghadap, melapor dan memberikan laporan, apalagi menyuruh Pak Prabowo untuk mengikuti perintah. Itu barangkali Pak, angin-angin dingin. Kalau perlu belum masuk tuh AC itu ndak 2 PK mungkin masih kurang Bu ya, karena panas. Ini Musa alaihissalam, dia diutus oleh Allah kepada Fir'aun, manusia yang berkuasa di Mesir dan mengaku tidak raja, tapi dia mengaku ilah, mengaku Tuhan. Subhanallah. Tuhan, kekuatannya dia bisa menghidupkan dan dia bisa mematikan katanya. Kalau Tuhan Musa itu bisa menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa menghidupkan dengan mematikan. Dia datangkan 2 orang. Bagaimana dia menghidupkan dan mematikan? Kemudian datangkan 2 orang, disaksikan oleh rakyatnya, siap, saya ini adalah menghidupkan dan mematikan. Yang satu dipancung, yang satu dihidupkan. Ini ana uhi wa umid. Yang satu hidup, yang satu mati. Kemudian tajri min tahtihal anhar, istanaku berada di bawah. Istanaku di bawahnya adalah sungai yang mengalir. Lihat sungai Nil. Kita kemarin lihat Bapak Ibu sungai Nil yang panjang, subhanallah. Nah, menyangka kita bisa melihat langsung sungai Nil, sungai yang begitu panjang dan bahkan terpanjang di dunia. Di situ Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Apa nasihat Allah kepada Musa? Wa qulu lahu layyinan la'allahu yatadzakka. Ya Musa, triknya, kiatnya engkau menghadapi Firaun itu adalah katakan kepadanya qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Masyaallah. Ini kalau kita pelajari kaji panjang nih, qaulan layyina. Attitude kita sebagai pegawai sudah kita pelajari dan bahkan kita di karantina untuk bagaimana berkarakter, berattitude kepada pimpinan. Dan ini memberikan kata yang sopan dan baik. Dan Allah mengajarkan kepada Musa untuk mengatakan kepadanya qaulan layyina, lemah lembut. Maka Allah ajak Fir'aun untuk masuk ke dalam Islam. Tapi dengan pembangkangannya, dia mengaku berkuasa, dia tidak mau menerima ajakan Musa. Bahkan Musa dan kaumnya mau dibunuh, sampailah panjang kisahnya tidak kita sebutkan. Tapi sebelum Musa menghadapi Fir'aun, dia berdoa kepada Allah. Kira-kira ibu-ibu tahu enggak doa Nabi Musa? Anda pernah dengar Bapak Ibu? Kalau hadiah dapat, saya kasih hadiah. Nanti saya transfernya Bu. Doa Nabi Musa alaihissalam yang kita baca setiap mau belajar anak sekolah. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu. Kenapa sama Bapak Ibu? Tapi karena semuanya menjawab, tidak kasih dia aja Bu. Rabbis rahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatan min lisani, lepaskan kekeluan lidahku. Pahamkan pembicaraanku. Masya Allah. Ini doa yang dibaca oleh Musa alaihissalam. Ya. Maka kalau kita menghadap pimpinan, baca doa ini Bapak Ibu, insya Allah lunak hatinya. Aturan mau kita disalahkan, ya salah-salah sedikit insya Allah dibenarkan, ya, tapi nggak salah fatal ya Bapak Ibu ya. Maka ini agar Musa diberikan kelapangan dada, sodri, lapang dadanya. Kalau kita sudah punya lapang dada, mau menghadapi siapapun, ya, hatta orang berpangkat pun di hadapan kita tidak kita peduli, la ubali. Bagaimana Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun, punya bala tentara, punya kekuatan. Musa yang tidak memiliki apa-apa, tapi dia adalah diamanahkan dan disuruh oleh Allah. Dia minta kepada Allah agar lapang dadanya. Maka ini Bapak Ibu, kelapangan dada ini mesti kita setiap hari minta.
Ya. Jadi ini akan menjadikan diri kita itu orang-orang yang enjoy, ya, orang yang santai, orang yang akan menghadapi kehidupan dunia ini tidak ada masalah baginya. Itu obat yang resep yang paling jitu Bapak Ibu. Saya belajar kemarin dengan profesor kita yang memberikan kuliah di program pasca sarjana kita di S3 itu. Dia sudah menerapi pasien-pasien yang banyak, bahkan anak-anak sekolah dan segala macamnya, pasien yang bermacam pejabat juga. Tapi intinya itu bagaimana kita harus enjoy dalam menghadapi masalah. Bu, kalau ibu punya penyakit asam lambung atau mah, pergi ke dokter, kira-kira apa yang kata dokter? Wasiatkan kepada ibu, jangan banyak berpikir. Kira-kira masuk akal enggak Bapak Ibu? Ya. Banyak berpikir, kalau enggak berpikir bagaimana kita di dunia? Di dunia kita harus berpikir. Enggak mungkin kita tidak berpikir. Tapi berpikir mana yang disebutkan itu mungkin berpikir yang positif. Ya, jangan berpikir yang negatif. Ya, kalau kita berpikir yang positif, semua masalah akan aman. Nah, kalau kita berpikir negatif, nah ini yang jadi masalah. Kawan di sebelah beli HP baru, udah jadi masalah bagi kita. Apalagi beli baju baru. Nah, tiap bulan bertukar bajunya, ya. Bulan ini bajunya ini, bulan besok baju baru. Sementara gaji kita sama dengannya. Subhanallah, ini disempit dada kita. Pikirkan dia terus, akhirnya berat badan kita tuh turun, asam lambung naik, ya, mah pun datang, akhirnya komplikasi tiba. Ini datang macam penyakit. Nauzubillah. Maka minta kepada Allah, ya. Rabbis rahli sadri, ya Allah lapangkanlah. Kita ini dalam hati kita, walaupun apa-apa dia, mau beli baju dia, mau beli HP, mobil baru, naik jabatannya, tinggi posisinya, kita bersyukur, ya. Alhamdulillah. Ucapkan selamat, ya. Ini resepnya Bapak Ibu. Jadi kalau seorang mukmin diberikan rezeki dan nikmat oleh Allah, saudaranya diberi nikmat, kita mengucapkan selamat. Selamat ini, ya. Ucapan yang paling tinggi, wa ilakilan salaman salama. Ini penduduk surga nanti, ya. Mereka itu akan saling mengucapkan salaman salama. Nah, Bapak Ibu, ini akan mengobati hati kita, ya. Akan merasa qanaah dengan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, saya sudah jadi pegawai. Banyak yang masih honor statusnya hari ini, yang masih berjuang. Mungkin yang masih P3K, saya sudah PNS murni, ya. Subhanallah. Jadi dalam urusan dunia, kata Rasulullah SAW, hendaklah kita memandang ke bawah. Unzuru wa asfala minkum. Masalah dunia kita tengok yang di bawah kita, masalah akhirat kita lihat yang di atas kita. Unzuru man fauqakum. Jadi masalah akhirat, dia rajin sholat ke masjid, pagi subuh ke masjid, kita sama-sama bangun pagi, kita sama sehat tidak sakit, tapi dia ke masjid, kita di rumah sholatnya. Maka laki-laki Pak, ini juga jadi pertanyaan, kenapa hati saya belum tertarik ke masjid? Masya Allah. Jadi perkara akhirat kita harus bersaing. Dia berimpak 1.000, saya harus berimpak 100.000. Itu hendaknya Bapak Ibu. Maka ini akan menjadikan hati kita lapang. Maka Allah katakan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu. Rasulullah SAW dilapangkan dadanya, dan bukti dilapangkan dadanya, salah satu mukjizat Rasulullah SAW, Allah mengutus Jibril alaihissalam membedah dada dan membersihkan hati Rasulullah SAW. Maka menerima wahyu itu hati harus bersih. Menerima syariat ini hati harus bersih, maka dibersihkan hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi, subhanallah, suara yang merdu, semoga Allah merahmati beliau, menjaga beliau dan menjaga hafalannya. Suara Nabi Daud adalah seindah-indah suara di muka bumi ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu yahdi yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya petunjuk, hidayah,
maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Alhamdulillah, ini sahabat sekali Bapak Ibu, kita bersyukur alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masukkan kita dalam Islam. Alhamdulillah, kenapa? Karena bapak, ibu, kakek kita Islam. Kita tidak butuh perjuangan untuk mencari Islam. Di luar sana masih banyak orang yang ingin berjuang mencari Islam, masih berada dalam kegelapan, kekufuran dan kekafiran, kesyirikan. Kalau tidak masuk Islam, masuk dalam neraka selama-lamanya, tidak keluar-keluar. Kemarin saya membaca ada seorang kepala astronot Cina, ya, dia menyatakan Islam, masuk Islam, syahadat setelah turun dari langit, dari ruang angkasa. Kenapa? Karena dia membuktikan ternyata dia mendengar di sana itu bintang mengetuk pintu. Bintang mengetuk pintu. Dia dengar suara ini. Kemudian dia bertanya, ternyata di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ada Allah sebutkan bintang itulah mengetuk pintu. Dia mengatakan syahadat. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi dia diinggapi dengan berbagai ancaman. Kalau kita masuk Islam, alhamdulillah aman, tidak ada orang membunuh kita, Bapak Ibu. Saudara kita di Palestina hari ini untuk pertahankan Islam bagaimana? Tidak bisa kita ceritakan bagaimana dahsyat mempertahankan Islam ini. Kita yang santai-santai di alam merdeka ini kemana? Tidak mau masjid ke sholat, luar biasa, Bapak Ibu. Maka syukuri nikmat Islam ini sebelum Allah balikkan hati kita. Kalau Allah balikkan, putar balikkan hati kita, kita menjadi murtad. Betapa banyak ustadz dahulu kita menjadi murtad. Ulama dia kemudian murtad. La haula wala quwata illa billah. Maka itu wa may yurid an yudillahu, kata Allah, yaj'al sadrahu dayyikan. Dan barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kesesatan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit seolah-olah dia naik ke langit. Bagaimana kita posisi take off, Bapak Ibu? Pesawat naik take off, seolah-olah dada kita sesak, ya, sampai ke tempat posisi yang aman. Belum aman dada kita ini sebelum di posisi yang datar. Bagaimana lagi pesawat-pesawat yang canggih ke ruang angkasa, naik ke langit, secaknya dada mereka. Begitu Allah umpamakan seseorang yang berada dalam kesesatan, setiap hari dadanya berada dalam kesesatan. Falyadzubillahi min dzalik. Semoga Allah lapangkan dada kita, masukkan kita dalam Islam dan istiqomahkan kita di atas tauhid dan wafatkan di atas Islam. Allahumma aftim umurana ya Allah bihusnil khatimah wa la taftim ajalana ya Allah bisuil khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari Anda sendiri. Mohon ampun. Fa'tabiru ya ulil absar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini dilanjutkan dengan sambutan penjabat sementara Bupati Agam, Bapak Endrizal SE MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Sekda tidak bisa hadir bersama kita karena beliau masih di Bali. Selanjutnya staf ahli, kepala badan, kepala dinas, bagian dan kita semuanya. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sesuai dengan jadwal seperti biasa kita telah melaksanakan wirid Jumat, di mana tadi Pak Ustadz menyebutkan langkah-langkah kita untuk mencapai surga. Banyak jalan yang mau dilakukan dan banyak juga godaan yang terjadi. Lalu bagaimana kita menjalankan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham semuanya. Tapi janji setan terhadap Nabi Adam tetap ada. Maka bagaimana kita menghindari kegiatan-kegiatan kita yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita introspeksi semuanya, bahwa di dunia ini hanya sebentar. Kita mungkin masing-masing masih ingat
bagaimana sewaktu kecil. Sekarang sudah bakalan pensiun. Saya tahun 95 di sini masih ingat juga bahwa sebagai CPNS di sini. Tapi tidak terasa 29 tahun telah berlalu. Yang akhirnya kembali ke sini dan telah dilaksanakan juga sebagai PJS Bupati Agam hampir 2 bulan. Besok saya akan berakhir sampai jam 12.00 karena itu permintaan Pak Mendagri agar tetap untuk itu. Selama perjalanan di sini 95 sampai 2015 saya tidak sempat mohon maaf. Maka ada 2 kali permohonan maafnya. Yang pertama adalah mohon maaf sewaktu saya bertugas di sini dari 95 sampai 2015. Yang kedua mohon maaf dari 24 September sampai 23 November, 2 bulan. Untuk itu mungkin dalam perjalanan ada yang tidak pas. Sekali lagi saya dan keluarga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Mungkin banyak keterbatasan mungkin dalam tindak tanduk saya dalam melaksanakan semangat untuk melaksanakan kegiatan kepemerintahan belum sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu-ibu. Batu Pak dan Ibu, lay di bawah hantu. Terima kasih banyak. Ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya tugas saya tersebut adalah yang pertama bagaimana menjaga stabilitas kita ini ASN baik PNS maupun P3K maupun THL agar kita betul-betul netral. Secara teori itu terjadi. Tapi dalam praktek itu tidak gampang. Kenapa? Karena kita punya hak memilih. Selanjutnya di antara kita pasti ada perbedaan. Mungkin pilihan ke nomor 1, pilihan ke nomor 2, pilihan ke nomor 3, pilihan ke nomor 4. Tidak apa-apa. Yang penting silahkan semangat, jaga netralitas, jangan sampai kita nanti terobok-obok oleh orang-orang yang sengaja mengadu kita. Untuk itu siapapun yang menang kita syukuri dan mohon jangan kita sampai nanti kalau aduh tim ini tim A lalu memburukkan tim B. Kalau ndak deinyo patangko ndak kepayah takahiko waduh. Nah, akhirnya kita terobok-obok. Saya berharap seandainya ini sudah selesai, jangan salahkan di antara kita. Mari kita menyatu dengan baik, sebab jangan sampai non-jobannya Pak. Nah, jangan sampai seperti itu. Saya berharap betul jangan ada kata-kata itu, karena non-job ini menyakitkan, ya. Non-job sangat menyakitkan, baik psikologis maupun dompet, ya, baik psikologis maupun dompet. Kita adalah bagian dari kita semuanya. Untuk itu sekali lagi saya yakin kita ada perbedaan di antara kita. Setelah ini dimaklumi saja. Jangan sampai sekali lagi saya katakan non-jobannya Pak. Nah, mohon maaf saya. Jangan sampai kata-kata itu keluar daripada kita. Kalau ada tim yang mengatakan seperti ini, tolong. Itu adalah berlalu. Itu aja cukup. Demikian yang berkaitan dengan tugas saya menjalankan ini. Saya mohon kita tetap bersemangat untuk melaksanakan wirid ini, bersemangat untuk olahraga seperti yang disampaikan kemarin, supaya kita jadi bugar. Kalau bugar semuanya nyaman, sehingga aktivitas kita juga nyaman. Produktivitas kita dalam mengerjakan sesuatu juga nyaman. Jangan dikecian bos aduh di mungko lalu kita di belakang lain pula. Kita harus satu tim untuk mengerjakan sesuatu yang telah menjadi amanah kita semuanya. Untuk itu pahami visi Agam, pahami program yang berkaitan dengan OPD kita, lalu kita kerjakan, sehingga tidak perlu suruh menyuruh. Kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan.
Bapak dan Ibu, tadi baru sebentar ini kita baru mengukuhkan KDEKS. KDEKS itu kepanjangannya adalah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di pusatnya namanya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kantornya di Kementerian Keuangan. Apa pekerjaannya? Yang pertama, strukturnya dulu ketuanya adalah Pak Presiden, wakil ketuanya adalah Pak Wakil Presiden, dan ketua hariannya dari Menteri Keuangan, dari Menteri BUMN. Itulah kenyataan. Lalu di provinsi namanya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah provinsi. Di Sumatera Barat ketuanya adalah Pak Gubernur Pak Mahyalding, wakil ketuanya adalah Pak Wakil Gubernur Pak Audi, dan direktur eksekutifnya inilah yang menggerakkan. Direktur eksekutifnya adalah Pak Wira, Dekan Fakultas FEBI UIN, dan kita di sini adalah Pak Thomas Kemenak. Kenapa Pak Thomas? Karena kita akan fokus kepada santri entrepreneur atau santripreneur. Saya malam kemarin dan hari pagi tadi bersama Pak Wakil Menteri Koperasi. Beliau sudah menyatakan tekad bahwa fokus kepada pondok pesantren, dan ini akan kita ambil program makanan bergizi. Khusus di pondok pesantren saya saja tadi sudah saya hitung-hitung sekitar 100 miliar setahun. Ini yang akan dikelola oleh KDEKS. Allahu Akbar. Yang lambat Allahu Akbarnya berarti di pinggir-pinggiran kecek Pak Ustadz. Kita kan mau surga Firdaus. Kita ulang sekali lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga nanti kita lihatlah di masjid ini. Insya Allah kita juga akan bikin alumni masjid ini di surga nantinya. Tiap hari Jumat awak berkumpul pulau. Dari mulai berdirinya masjid ini sampai akhir-akhirnya. Sekali lagi yang dapat saya sampaikan, besok masih ada kegiatan yaitu lomba senam antar nagari se-Kabupaten Agam. Ada 2 nagari mewakili masing-masing kecamatan. Yang kedua juga ada tenis eksekutif, ada dari Padang yang saya bawa. Karena orang Padang dulu ngantarkan saya, besok dia main tenis dan kembali menjemput saya. Jadi sekitar jam 10 malam besok saya sudah meninggalkan ini. Semula jam 12 malam direncanakan, tapi karena saya mengikuti kegiatan subuh mubarakah bersama Pak Gubernur, sehingga saya tiba di Padang jam 12. Doakan kami bersama dan tetap kita sehati di Agam ini. Yang pertama adalah sehatinya bagaimana KDEKS nanti bisa dapat program makanan bergizi. Itu yang pertama yang mau kita kejar. Makanya agak buru-buru sedikit melantik ini. Kemudian KDEKS khusus karena kita fokus kepada pondok pesantren, saya sudah koordinasi dengan Kepala Bank Indonesia. Jadi nanti juga akan dibina oleh pimpinan Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mendirikan pabrik tebu jadi gula merah dan di Matur. Insya Allah awal Januari besok sudah berdiri pabriknya. Pekerjaannya dalam 1 tahun, selanjutnya budidaya tebunya juga dalam 1 tahun, sehingga ini berjalan dengan baik. Jika ini betul-betul terwujud, sekurang-kurangnya pendapatan masyarakat Kecamatan Matur itu 4 kali lipat daripada sekarang, minimal. Allahu Akbar. Inilah semangat kita untuk mewujudkan tersebut. Mungkin saya fokus 2 ini saja. Sekali lagi, yang pertama berkaitan dengan pondok pesantren agar dapat mengelola makanan bergizi melalui KDEKS. Yang kedua, pembangunan pabrik
gula atau tebu di Matur yang investasinya sekitar 800 miliar. Investasinya sekitar 800 miliar, dan ini insya Allah akan di backup oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM Republik Indonesia. Inilah koordinasi yang kita lakukan. Ini baru yang bisa saya persembahkan dalam bentuk konsep baru. Insya Allah Januari bakalan terwujud, dan makanan bergizi ini juga kebut karena banyak orang yang berpacu sekarang untuk jadi pengelola makanan bergizi ini. Maka melalui KDKS, karena ada jaringannya di pusat, inilah yang kita siapkan kepada Sumatera Barat. Artinya kita tidak menonton saja program makanan bergizi ini, tapi kita juga menjadi pelaku untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya ini. Nah, misalnya sayuran kita beli, karena jelas anak sekolah semuanya akan diberikan makanan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf selama perjalanan 2 bulan ini seandainya ada sesuatu yang tidak pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Infak kita terkumpul pada pagi hari ini sebanyak Rp2.626.000. Atas segala kehadiran dan perhatian kita semua diucapkan terima kasih, dan kita akhiri wirid pengajian ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.